Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Tafsir Al-Quran. Berikut ini adalah tafsir surah Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Pertama, beriman kepada yang gaib, termasuk di dalamnya beriman kepada Allah dengan sesungguhnya, menundukkan diri serta menyerahkannya sesuai dengan yang diharuskan oleh iman itu. Tanda keimanan seseorang ialah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh imannya itu. Gaib ialah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh panca indera. Pengetahuan tentang yang gaib itu semata-mata berdasar pada petunjuk-petunjuk Allah SWT. Karena kita telah beriman kepada Allah, maka kita beriman pula kepada firman-firman dan petunjuk-petunjuknya, termasuk yang gaib ialah Allah, para malaikat, hari kiamat, surga, neraka, mahsyar, dan sebagainya. Pangkal iman kepada yang gaib ialah iman kepada Allah SWT. Iman kepada Allah adalah dasar dari pembentukan watak dan sifat-sifat seseorang manusia agar dia menjadi manusia yang sebenarnya sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia. Sibghah Allah, siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Al-Baqarah 138. Iman membentuk manusia menjadi makhluk individu dan makhluk yang menjadi anggota masyarakatnya, suka memberi, menolong, berkorban, berjihad, dan sebagainya. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Surat Al-Hujurat ayat 15. Dalam mencari arti iman, hendaklah kita mengikuti petunjuk Rasul. Untuk itu kita perlu mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, merenungkan ciptaan Allah, menggunakan akal pikiran, dan mempelajari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Iman dapat bertambah dan dapat pula berkurang. Iman akan rusak bila amal seseorang rusak, dan akan bertambah bila nilai dan jumlah amal ditingkatkan pula. Yang kedua, melaksanakan sholat, yaitu mengerjakan dan menunaikan sholat dengan menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Terus-menerus mengerjakannya setiap hari sesuai dengan yang diperintahkan Allah, baik lahir maupun batin. Yang dimaksud dengan lahir ialah mengerjakan sholat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Rasul. Dan yang dimaksud dengan batin ialah mengerjakan sholat dengan hati yang khusyuk. Yang dimaksud dengan lahir ialah mengerjakan sholat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan sunnah Rasul. Dan yang dimaksud dengan batin ialah mengerjakan sholat dengan hati yang khusyuk, dengan segala ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, dan merasakan keagungan dan kekuasaan Allah yang menguasai dan menciptakan seluruh alam ini sebagai yang dikehendaki oleh agama. Iqamah as-sholah ialah mengerjakan sholat dengan sempurna. Sempurna segala rukun, syarat, dan ketentuan yang lain yang ditentukan oleh agama.
Arti asal dari perkataan sholat ialah doa, kemudian dipakai sebagai istilah ibadah yang dikenal di dalam agama Islam, karena sholat itu banyak mengandung doa. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan Allah. Rezeki ialah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Menginfakkan sebagian rezeki ialah memberikan sebagian rezeki atau harta yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh agama. Pengertian menginfakkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penelitian ilmiah, dan lain-lain. Juga berinfak untuk semua kepentingan umum dengan niat melaksanakan perintah Allah, termasuk fisabilillah. Harta yang akan diinfakkan itu ialah sebagiannya, tidak seluruh harta. Dalam ayat ini tidak dijelaskan berapa banyak yang dimaksud dengan sebagian itu. Apakah seperdua, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Dalam pada itu Allah melarang berlaku kikir dan melarang berlaku boros. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Surat Al-Isra ayat 29. Allah melarang berlebih-lebihan dan atau kikir. Allah melarang berlebih-lebihan atau kikir dalam berbelanja harta. Allah melarang berlebih-lebihan atau kikir dalam membelanjakan harta. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, mereka yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi berada di antara keduanya secara wajar. Surat Al-Furqan ayat 67. Pada firman Allah yang lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebagian harta itu ialah sebagaimana jawaban atas pertanyaan para sahabat. Mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Al-Baqarah ayat 219. Yang dimaksud dengan kelebihan ialah setelah mereka cukup makan dan memiliki pakaian yang dipakai. Jadi tidak harus kaya, tetapi selain yang mereka makan dan pakai pada hari itu adalah termasuk lebih. Allah telah menjelaskan cara-cara membelanjakan harta itu dan cara-cara menggunakannya. Dijelaskan lagi oleh hadis Rasulullah SAW. Dari Nabi SAW berkata, sebaik-baik sedekah adalah kelebihan dari kebutuhan pokok. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikian tadi tafsir surat Al-Baqarah ayat ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.